Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru MAN 2 Jepara yang pada saat ini memiliki kesempatan untuk mengikuti sama secara daring pada tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul dan pada saat ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi mengenai pendidikan 4 pilar kebangsaan. Nah, apa sih itu 4 pilar? 4 pilar adalah suatu pilar itu artinya tiang, atau bisa disebut sebagai soko guru. Tiang pada sebuah bangunan apabila kokoh maka akan membuat bangunan itu pun menjadi kokoh. Berikutnya, 4 pilar itu apa saja? 4 pilar itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kita akan bahas mulai yang pertama adalah mengenai Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila itu adalah artinya unsur ataupun dasar. Jadi Pancasila adalah 5 unsur ataupun 5 dasar. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 dengan adanya BPUPKI, pada saat itu Bapak Insinyur Soekarno menyetuskan yang namanya dasar negara kita yang disebut dengan Pancasila. Dasar itu apa saja? Yaitu ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah persatuan Indonesia. Dan apa yang lebih penting daripada itu, Pancasila adalah dasar dari segala dasar hukum. Semua sumber hukumnya berasal dari Pancasila. Misalnya sila pertama. Sila pertama tujuannya untuk apa? Sila pertama adalah tujuannya bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang religius, negara yang mengakui adanya Tuhan, yaitu negara yang mengakui adanya Tuhan dengan cara mematuhi segala perintah dan larangannya, dan tidak adanya diskriminasi pada orang lain untuk memeluk agama yang lain. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini yang dimaksud adalah persamaan derajat antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya diskriminasi dan pengakuan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki rasa senasib dan seperjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Dalam setiap kegiatan kita harus menjunjung tinggi makna demokrasi antara rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Dari tahun 1999 sampai tahun 2002, yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia kita mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Secara adanya Undang-Undang Dasar 1945 adalah dimulai dari adanya PPKI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dalam proses amandemen itu ada beberapa hal yang perlu dirubah. Yang pertama adalah mengenai bab atau pasal yang dikurangi untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Yang ketiga adalah mengenai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui adalah negara kita adalah negara yang majemuk, negara yang multikultural, terdiri dari banyak suku, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan. Dari tahun 2016 tercatat bahwa lebih dari 14.572 pulau yang dimiliki oleh negara kita. Bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa bersatu, tidak bisa menyatukannya? Karena yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Misalnya saja seperti di pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa
negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dan sudah ditetapkan pada pasal 37 ayat 5 yang menegaskan bahwa khusus tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Terakhir adalah mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semua yang dimiliki negara kita karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai adanya perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan. Jadi apa yang perlu kita lakukan yaitu dengan cara saling bertoleransi, tidak membeda-bedakan, saling menyayangi dan menghormati, menjauhi pertentangan, meningkatkan kecintaan pada tanah air, serta membina keselarasan, dan keseimbangan. Karena yang namanya perbedaan itu bukan suatu perdebatan tapi adalah suatu keindahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.